Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Feryandi dari Pendidikan Geografi kelas 5B ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang erupsi gunung api ya. Gejala gunung api vulkanis itu di Indonesia banyak sekali ya. Terutama di Indonesia itu banyak negara dengan paling banyak gunung api yang masih aktif. Nah, ini sangat berbahaya sekali bila masyarakat tidak mempelajari bagaimana mitigasi tentang gunung berapi ini. Gejala gunung api ini yang pertama itu bisa meningkatnya suhu di daerah sekitar gunung api secara drastis. Kemudian para binatang tersebut turun ke pemukiman masyarakat karena suhunya naik di sekitar gunung api tersebut. Yang kedua itu sering terjadi gemuruh di daerah gunung api tersebut. Kemudian sekarang ancaman primer ya. Ancaman bahaya itu ada 3. Yang pertama itu ada primer, sekunder, dan tersier. Saya akan jelaskan yang primer dulu. Primer itu berlangsung ketika letusan awan panas jatuhan. Jadi primer itu ketika lava jatuh mengenai masyarakat. Nah, itu sangat berbahaya sekali primer itu. Kemudian sekunder, bahaya terjadi setelah letusan. Beberapa kejadian setelah hal primer yang tadi ya. Kemudian tersier, akibat letusan lingkungan gunung. Nah, ini tersier membuat gunung dan perumahan di sekitarnya rata. Itu adalah bahaya dari tersier tersebut. Kemudian tingkatan status gunung api ada 4 ya. Yang pertama aktif normal. Sesuai namanya, aktif normal itu yang diamati tidak ada perubahan aktivitas secara visual. Jadi secara visual atau dengan mata telanjang itu gunung itu tidak bisa kita prediksi ya akan meletus atau tidaknya. Kemudian waspada. Waspada ini mulai meningkatnya aktivitas seismik yang muncul kejadian vulkanik. Pada status ini juga mulai terlihat perubahan visual sekitar kawah. Mulai perubahannya itu di puncak gunung itu sering keluar asap dan berbau seperti bau belerang tersebut. Kemudian siaga. Pada siaga ini peningkatan seismik yang didukung dengan pemantauan vulkanik lainnya serta melihat perubahan baik secara visual maupun perubahan visual. Nah, yang terakhir ini adalah awas. Awas ini merupakan kondisi yang sudah dipastikan gunung tersebut akan meletus. Jadi para masyarakat di sini dihimbau untuk segera memitigasi gunung erupsi ini ke tempat yang lebih aman. Kemudian saya akan menjelaskan kembali tentang bagaimana mitigasi dari gunung berapi tersebut. Yang pertama itu perencanaan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktivitas penting harus jauh dari kawasan rawan bencana. Pemanfaatan lokasi. Nah, ini berhubungan dengan tata ruang juga, di mana pemanfaatan lahan itu harus diperkirakan jaraknya dengan jangan sampai sangat dekat dengan lokasi gunung Merapi tersebut. Kemudian hindari tempat yang memiliki kecenderungan untuk dialiri lava. Untuk dialiri lava itu maksudnya daerah yang cekung ya. Kemudian lava itu masuk ke sana dan mengalir ke daerah tersebut. Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian perkenalkan struktur bangunan tahan api.
jenis bangunan ini lebih ke jenis bangunan, dimana bangunan itu minimal tahan ya. Kalau rusak sudah pasti minimal tahan untuk menahan lava. Kemudian buat penampungan yang kuat dan tahan api untuk kondisi kedaruratan. Nah, di sini tim badan bencana itu harus sigap membuat lokasi titik kedaruratan ya, tapi lokasi tersebut harus aman dan tidak dialiri lava seperti yang tadi saya katakan. Menurut saya bencana gunung api di Indonesia itu sangat sering terjadi ya, dimana tadi saya sudah katakan di Indonesia itu termasuk sangat banyak gunung api yang masih aktif. Pesan dari saya kepada masyarakat harus sering belajar dan mengedukasi tentang bagaimana mitigasi bencana, karena ini kalau tidak bisa diedukasi, masyarakat bisa memakan dan menelan banyak korban jiwa. Ya, mungkin hanya segitu ya penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama channel Kenapa Sih? Kalian pasti pernah melihat atau membaca berita di berbagai media tentang gunung berapi yang meletus. Tentunya tidak semua dari kita mengerti bagaimana proses yang terjadi sehingga gunung berapi bisa meletus. Satu hal yang harus kita ketahui bahwa di dalam perut bumi ada lapisan magma yang disebut dengan dapur magma. Magma adalah batuan yang masih dalam bentuk cair yang terdiri dari larutan silika yang bersuhu tinggi. Suhu magma ini bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas di dalam perut bumi tersebut akan membuat tekanan udara menjadi sangat besar, dan ketika tekanan di perut bumi sudah sangat besar, maka isi perut bumi tersebut akan dikeluarkan. Mengeluarkan magma dengan letusan gunung berapi adalah salah satu mekanisme alamiah bumi. Hal ini terjadi untuk menjaga keseimbangan perut bumi agar tetap sehat. Isi perut bumi ini atau magma dinamakan lava, dan suhunya bisa mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Ketika lava masih encer, lava ini akan mengalir turun bersama dengan air sungai. Sedangkan lava yang lebih kental biasanya akan segera membeku setelah keluar dari perut bumi. Itulah sebabnya kita sering melihat bebatuan yang ada di sekitar pegunungan. Batuan itu adalah lava yang sudah membeku. Selain lava gunung berapi yang meletus juga mengeluarkan material lainnya, yaitu awan dan abu panas. Letusan gunung berapi akan mengeluarkan asap yang bergulung menyerupai awan, dan awan ini sangat panas dan bermuatan bebatuan dan material vulkanik padat yang suhunya bisa mencapai 600 derajat Celcius. Abu yang keluar dari perut bumi ini adalah serpihan yang sangat halus dan ringan, namun suhunya sangat panas. Abu panas ini terbawa oleh angin karena ukurannya sangat kecil dan ringan. Abu tersebut bisa bergerak ke segala arah dengan jarak puluhan hingga ratusan kilometer dari pusat letusan. Demikianlah penjelasan singkat kenapa gunung berapi bisa meletus.